Sebelumnya, di sekolah berhantu. Bobby! Tungguin gue, Bob! Itu suara nyanyian yang perempuan tadi lagi, Bob! Sekolah berhantu ada di sekitarmu, ada di sekitar. Bob! Tunggu, Bob! Nih orang cepet banget larinya. Begitu sampai kamar, Bobby langsung lompat ke kasur, terus selimutan sambil nutupin kepala. Sementara aku duduk di lantai sambil coba ngatur napas. Aku sempet takut sih, tapi kalau sekarang lebih kebingung. Karena ini pertama kalinya aku ngalamin kejadian mistis di area sekolah ini. Selama 6 bulan di sini, belajar sampai malam di kamar, di perpus, aku gak pernah ngalamin hal yang kayak tadi. Aku tiba-tiba keinget omongan sopir taksi online yang kemarin. Dari cerita yang beredar, bukannya itu angker. Itu beneran. Tapi, kenapa baru sekarang? Bob, lo jangan tidur dulu. Lo gak ngerasa ada yang aneh? Lo tuh yang aneh. Abis ketemu setan, masih bisa nyantai kayak gitu. Sejujurnya, aku bukannya nyantai. Aku cuma penasaran banget. Tadi itu sebenarnya ada apa? Apa ada yang ngeprank kami? Tapi, gak mungkin lah. Suara nyanyian cewek tadi kedengeran jelas banget, kayak dibisikin di deket telinga. Dan kalau udah penasaran gini, aku pasti susah tidur. Aku berdiri dan duduk di samping ranjang Bobby. Terus narik selimut yang dia pakai. Bob, kalau tadi beneran hantu, kenapa dia baru muncul sekarang? Bukannya ngerespon, Bobby malah nyuruh aku balik ke ranjangku. Terus, dia nutupin mukanya lagi. Setelah bolak-balik ngeliatin jam dinding, aku dengar suara dari ranjang seberang. Sialan si Bobby. Lagi ketakutan aja, bisa-bisanya tidur sampai ngorok. Karena Bobby gak bisa diajak diskusi, aku pun juga berusaha buat ikut tidur. Besok aja lah bahasnya. Tapi, pas aku mulai merem, aku denger sayup-sayup suara langkah kaki. Siapa yang masih keliaran jam segini? Rasa penasaranku makin berlipat. Jadi, aku putusin buat ngecek suara itu sendirian. Kali aja aku bisa nemuin petunjuk tentang apa yang aku alamin. Suara langkahnya mengarah ke perpustakaan. Aku jalan mengendap-endap. Sempat kulihat sekilas, ada sosok berbaju putih masuk ke area perpustakaan. Siapa itu? Suara nyanyian tadi ada hubungannya kah sama dia? Begitu sampai depan pintu perpus, aku tarik napas panjang.
apapun yang bakal aku hadapin nanti, aku udah siap. Aku masuk ke dalam dan nyari sosok berbaju putih itu tadi. Kok nggak ada? Dia kemana? Pas aku sampai di area tempatku belajar tadi, ada sosok yang tiba-tiba muncul dari bawah meja. Dit, kamu habis ngapain sih? Sampai remote-nya jatuh begini? Ternyata itu Pak Dono, penjaga perpustakaan. Katanya, area perpus di lantai 2 ini lampunya masih nyala. Jadi, dia datang ke sini buat ngecek. Aku minta maaf, sekaligus ngejelasin ke dia apa yang baru aku alamin. Anehnya, Pak Dono sama sekali nggak kelihatan kaget. Dengan tenang, dia bilang, Ya, namanya juga bangunan lama. Yang gitu-gitu ya biasa. aku masih penasaran dan pengen bertanya-tanya. Tapi, Pak Dono matiin lampu dan nyuruh aku buat balik ke kamar buat tidur. Aku pun akhirnya balik ke kamar dan tidur dengan rasa penasaran. Pelajaran pertama pagi ini adalah sejarah. Dan ada tugas yang harus dikumpulin. Gara-gara kejadian horor di perpus malam, tugas kami jadi belum selesai. Sebagai hukuman, aku sama Bobby harus ngumpulin tugas sejarah besok dengan jumlah halaman 2 kali lipat. Aku kesel bukan karena tugas yang lebih banyak. Itu sih masalah sepele. Tapi ini pertama kalinya aku sama Bobby dihukum selama sekolah di sini. Pelajaran hari ini masih tentang pergerakan pemuda. Pak Untung, guru kami, bilang kalau di masa kolonial, sekolah kami punya peranan yang cukup besar. Katanya, gedung sekolah asrama ini dulu adalah sebuah klinik. Dan beberapa pemuda yang belajar sekolah kedokteran di Jawa bekerja juga di klinik ini untuk bantu dokter-dokter dari Belanda. Aku jadi keinget sama omongan Pak Dono semalam. Ya, namanya juga bangunan lama. Yang gitu-gitu ya biasa. Apalagi barusan guruku bilang kalau klinik itu tutup setelah ada insiden meninggalnya seorang pribumi. Di situ aku juga keinget sama foto yang keselip di dalam buku sejarahku kemarin. Aku langsung buka buku dan nyari foto itu di tiap halaman. Tapi gak ketemu sama sekali. Foto cewek Belanda itu kemana ya? Malamnya, aku balik ke perpustakaan buat ngerjain tugas sejarah lagi. Bobby kelihatan masih trauma. Tapi karena aku paksa, dia ikut juga. Dia sampai bawa senter buat jaga-jaga kalau memang ada mati lampu. Kayaknya aku terlalu menganggap remeh tugas sejarah dari Pak Untung. Udah semalam ini, tugas kami belum selesai-selesai juga. Bobby mulai kelihatan panik karena siswa lain udah pada pergi satu persatu. Begitu juga dengan Pak Dono. Barusan, dia pamit sambil ngingetin kami buat matiin AC dan lampu kalau kita udah selesai. Tadi, aku sempat tanya-tanya lagi sama dia tentang kejadian semalam. Katanya, setiap tahun pasti ada siswa yang ngalamin hal serupa. Tapi, karena mereka cuekin, teror itu hilang dengan sendirinya. Pas aku tanya, Pak Dono,
Sebenarnya apa sih kesamaan dari siswa yang dapat teror? Pak Dono malah bilang, Udah, gak usah terlalu dipikirin. Nanti juga hilang. jawaban yang sungguh gak memuaskan. Kalau emang ada siswa yang tiap tahun ngalamin hal yang sama, bukannya harusnya diusut sampai tuntas. Ini sih bener-bener gak bisa dibiarin. Bobby udah mulai beresin buku-buku di meja. Dia ngajak lanjutin tugas di dalam kamar aja. Selain takut, kayaknya dia udah mulai kebelet. Tapi aku malah ngerasa ini waktu yang tepat buat eksplor perpustakaan ini. Aku bilang ke Bobby, kita beresin tugas, habis itu kita mulai penyelidikan kita. Bobby gak jawab apa-apa. Aku yakin dia pun gak bakal berani kok balik ke kamar sendirian. Kami beresin tugas dengan kecepatan penuh. Begitu selesai, aku langsung ngeliat ke arah toilet. Kami bakal mulai penyelidikan dari sana. Dari tempat semua ini bermula. Aku beresin buku-buku di meja, terus aku langsung menuju ke TKP. Bobby ngikutin di belakang. Area wastafel aman. Masuk ke area urinoir, di sini juga nggak ada apa-apa. Selanjutnya, area bilik kamar mandi. Di sini juga kosong. Ternyata bener kata Pak Dono. Teror itu bakal hilang dengan sendirinya. Pas tahu nggak ada apa-apa, Bobby yang kayaknya udah kebelet banget langsung buang air kecil di urinoir. Dia baru aja selesai, begitu kami dengar, Ih, suara apa itu, Dit? Bobby nanya sambil panik. Dia langsung lari ke arahku. Kita cek aja, Bob. Tapi sebelumnya, mohon maaf nih, kayaknya ada yang lebih penting. Boleh nggak itu resletingnya ditutup dulu? Kami keluar toilet dan lihat sekeliling. Di deretan rak buku sejarah, aku lihat banyak buku berjatuhan. Buku doang yang jatuh, Bob. Fokusku malah teralihkan ke sebuah pintu yang ada di pojok ruangan. Aku sama Bobby kayaknya sering lihat pintu ini. Tapi kok baru sekarang ya? Aku penasaran sama isi di dalamnya. Karena selama ini, pintu ini sama sekali gak pernah dibuka. Rasa penasaranku ngelebihin rasa takut itu. Dan ternyata, pintu ini gak dikunci. Di dalam gelap dan saklarnya pun gak berfungsi. Aku pinjem senter Bobby dan masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Bobby milih untuk berdiri di depan pintu. Dit, gue jaga di sini aja ya. Ya udahlah. Hitung-hitung dia jaga kalau ada Pak Dono ngecek. Kalau ketahuan masuk ke ruangan ini, bisa-bisa aku diomelin lagi. Ruangan ini pengap banget. Kayak udah lama gak keurus. Aku arahin senter ke sekeliling ruangan. Di sini, selain ada rak berisi buku-buku tua, ada banyak banget foto terpajang di dindingnya. Bobby nanya, Ada apa, Dit, di dalam? ini kayaknya ruangan arsip. Habis itu, dia banyak nanya dan bikin aku gak fokus. Dit, Karena kesel, aku bilang aja, kalau emang lo takut, lo balik aja duluan sana ke kamar. Aku beneran gak denger suara Bobby lagi. Sialan, berani juga dia balik ke kamar sendiri.
Bodoh lah. Aku perhatiin foto yang terpajang di dinding satu persatu. Kayaknya ini foto sekolahku sebelum direnovasi deh. Aku juga lihat ada foto kegiatan yang ada di klinik. Sampai akhirnya aku berhenti di sebuah foto yang menarik perhatian. Di foto ini, ada seorang perempuan Belanda berdiri di samping laki-laki yang pakai belangkon. Ini foto dari zaman kapan? Tapi, bentar deh. Aku kayak pernah lihat cewek ini. Lihat di mana?